Ada seseorang yang kelihatannya akan menjadi someone spesial kamu beberapa waktu yang akan datang. Karena pesan yang aku tangkap di sini adalah buka hati kamu dan izinkan aku masuk ke dalamnya. Jadi kalau kamu bisa menduga siapa orangnya, mungkin benar dia atau mungkin ada orang yang berbeda. Akan aku lihatkan siapa dia dan bagaimana kelanjutan perasaannya kepada kamu. Simak videoku, tonton sampai habis. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di reading kali ini seperti yang sudah kujelaskan di awal video tadi ya, seseorang ini mengirim pesan melalui videoku. Ya, pesannya tadi adalah buka hati kamu, izinkan aku masuk ke dalam hati kamu itu. Jadi di sini seseorang yang kemungkinannya punya harapan untuk menjadi someone spesial kamu. Aku juga belum tahu siapa dia dan apa motivasinya. Kita akan lihat saja dengan bantuan kartu tarotku. Seperti biasa, ini adalah reading yang aku ambil energinya dari banyak orang. Hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang lebih resonate, lebih detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan langsung aja aku mulai ya. Siapa kira-kira orangnya? Dan kalau kamu belum subscribe videoku, boleh di subscribe dulu, boleh di like. Boleh kamu tulis di kolom komentar kamu pingin aku reading tema apa lagi ke depannya. Oke, kita mulai. Semoga hasilnya sesuai harapan kamu ya. Ada 8 of Pentacles, ada 5 of Cups, 7 of Cups, Knight of Swords, King of Swords. Batu-batnya The Emperor, Queen of Wands, ada 4 of Swords, ada Wheel of Fortune. Jadi yang bisa kulihat adalah seseorang ini pingin kamu ngasih kesempatan ke dia sekali lagi. Dan aku nggak tahu ya bagaimana perjalanan kisah cinta kamu. Namun di sini dia ini punya pikiran bahwa ada kemungkinan kamu itu akan menolak dia. Atau akan ada momen dimana dia akan kehilangan kamu. Nggak tahu kenapa, mungkin kalian berdua sedang bertemu dan tahu akan terpisah kota atau terpisah negara misalnya. Atau mungkin juga di sini dia merasa dari energi kamu kayak ada dinding yang sangat tinggi gitu loh yang kamu bangun secara nggak kelihatan mata ya, yang membuat dia tuh jadi susah untuk mendekati kamu. Makanya kenapa di sini di awal-awal video pesannya adalah buka hati kamu, izinkan aku masuk. Tapi dari sini sopan ya, minta izinkan aku masuk gitu. Jadi di sini dia bukan tipe kalian yang akan memaksa ya untuk pokoknya kamu harus mau jalan sama aku, atau mungkin mengganggu hari-hari kamu dengan chatting kayak kenapa nggak balas chatan aku. Enggak, dia tipe kalian yang sangat sopan, sangat baik. Tapi dia mengerti bahwa hadirnya dia ini nggak boleh mengganggu kenyamanan kamu. Walaupun dia sangat ingin kenal lebih dalam, dikasih kesempatan buat mungkin ngobrol lebih serius, atau jalan-jalan kemana, atau mungkin menyatakan perasaannya. Tapi dia di sini tuh pingin movementnya tuh pelan-pelan gitu loh. Jangan sampai kamu nggak nyaman, itu harapan dia. Itu di sini. Dan dia tahu untuk bisa sampai kepada kamu, itu jalannya nggak mudah. Karena dia juga menduga atau mungkin dia tahu kalau kamu di sini punya ekspektasi yang tinggi tentang kisah cinta kamu, atau ekspektasi yang juga tinggi tentang orang yang akan kamu setujui untuk menjadi pasangan atau pacar kamu. Dan dia di sini merasa ya agak sedikit minder gitulah dia. Kayak apakah kamu bisa menjadi orang yang standarnya sesuai dengan yang kamu mau, atau mungkin apakah aku sudah cukup cakep, gajiku gede, atau kalau dia cewek kayak apakah aku sudah cukup cantik untuk datang kepada kamu, gitu-gitu loh. Dia tahu di sini kayak entah kenapa, tapi mungkin energi kamu ya, itu kayak pancarannya tuh kayak wah ini standarnya tinggi nih gitu. Itu yang somehow membuat dia agak minder. Tapi namanya cinta ya, namanya kadang butuh, bukan kadang sih, butuh keberanian. Nah di sini dia sedang memupuk, sedang mengusahakan keberanian itu untuk semakin kelihatan di mata kamu. Jadi dia memperlihatkan movementnya lebih jelas, lebih tegas, lebih ada keberanian buat ngobrol mungkin, atau mungkin apalah gitu ya. Dan lebih kepada komunikasi memang. Tapi dia di sini juga mulai memahami
kalau standar kamu setinggi itu, aku juga bisa kok. Maksudnya di sini aku bisa sesuai dengan standarnya kamu. Entah dengan cara komunikasinya. Aku lihat dia tipe yang cerdas ya. Kalau dia dari segi usia sih kemungkinannya di atas 30 tahun sih di sini. Atau mungkin kalaupun usianya di bawah 30 tahun, kedewasaan sikap dan pola pikirnya itu sudah lebih dewasa dibandingkan usia fisiknya dia. Sangat cerdas, sangat strategis, bertanggung jawab, bisa diandalkan. Pekerja keras juga kalau aku lihat. Pinter ya, open minded. Jadi bukan tipikal orang yang yang patriarki gitu, enggak. Yang aku rasa dia punya banyak teman, punya banyak pengalaman, baca banyak buku gitu-gitu loh. Jadi dia mengerti di dunia ini 8 miliar manusia itu punya pola pikir yang beda-beda. Makanya di sini dia bukan tipe orang yang ngejudge, yang menghakimi. Makanya nanti kalau dia benar-benar jadi pacar kamu, dia akan menjadi orang yang mau mendengarkan kamu. Seaneh apapun ide kamu atau tindakan kamu, dia akan mendengarkan dengan sabar, tidak menertawakan, tidak membodoh-bodohi ide atau kelakuan kamu gitu loh, menghargai gitu dia nih. Yes, di sini semakin kelihatan kalau dia cowok, dia sangat maskulin. Maskulin itu energi yang ketika dia jatuh cinta tuh kelihatan movementnya, dan dia tuh bener-bener kentara. Jadi bukan tipikal yang loyo, bukan tipikal yang maju mundur gitu loh. Sekali maju gitu. Sampai nanti kamu ngasih jawaban iya atau tidak. Kalau kamu bilang iya ya dia akan seneng banget. Tapi kalau kamu bilang tidak, ya sudah nggak apa-apa. Setidaknya aku sudah berusaha gitu. Bukan tipikal yang walaupun ada minder-mindernya, tapi sekali dia yakin, dia akan ayo sama aku, kamu akan aman, kamu akan aku jaga, kamu akan baik-baik aja, kamu akan semakin bahagia. Gitu energinya dia. Dan di sini kalau kalian dia tipikal yang jatuh cinta sama kamu itu memang pure jatuh cinta, bukan karena dipaksa keadaan, bukan karena sedang tertekan, bukan karena sedang kesepian, bukan karena butuh validasi, enggak, bener-bener dari hatinya. Dan ini fase dimana dia sudah siap ya. Ada orang pengen pacaran ya pengen doang, tapi nggak siap gitu untuk memvalidasi perasaan pasangannya, untuk hadir di waktu-waktu yang memang harus hadir dan sebagainya. Tapi dia siap, dia kayak siap untuk membagi waktu, tenaga, pikiran, cinta, hari-harinya, mendengarkan omelan kamu, mendengarkan cerita-cerita aneh kamu. Dia udah siap untuk itu semua, termasuk komitmen, kesetiaan, loyalitas, dia siap. Kenapa? Karena dia sudah sembuh dengan segala luka dari masa lalu lah, dari orang tua lah, dari kisah cinta sebelumnya lah. Jadi di sini tuh bener-bener sudah siap, sesiap itu dia. Jadi dia nggak cuma sekedar single. Kan ada ya single tapi belum selesai dengan emosional, single tapi masih ingat mantan, single tapi lalalala. Enggak, dia single bener-bener siap untuk kamu. Dan di sini kalau aku lihat sih pergerakan kamu dan dia nikmatin aja pelan-pelan ya. Ini tuh pergerakan yang pelan-pelan tuh naik tingkat. Dan arahnya tuh positif ya. Akan ada banyak kebahagiaan. Kalau kamu dan dia bener-bener jadian nih pacaran ya, kekompakan kamu dan dia akan menghasilkan energi yang positif di kamu iya, di dia iya. Nanti kamu akan melihat gaji dia meningkat, gaji kamu meningkat, yang kayak gitu-gitu lah. Kamu makin bahagia, dia bahagia. Banyak kesempatan baik datang di hidup kalian berdua gitu. Jadi kalau sebelumnya kamu memang agak menutup diri karena kamunya masih trauma dan sebagainya, mudah-mudahan setelah ini kamu bisa mengobati trauma kamu dan punya energi yang sesiap dia. Jadi kamunya sudah sembuh, dia sudah sembuh, jadi kayak plong gitu, memulai sebuah kisah yang indah ini, aminin. Ini akan menjadi kisah yang sangat indah antara kamu dan dia. Coba aku pengen ngambil beberapa kartu. Ada parent di sini. Jadi kalau misalnya kamu pernah punya isu tentang orang tua, entah mungkin pernikahan orang tua kamu bermasalah, atau mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan orang tua kamu, dan itu menjadi lukanya kamu, sebenarnya dia ingin bilang bahwa background keluarga kamu nggak terlalu menjadi pertimbangan dia. Tapi yang pasti dia melihat ke kamunya ya. Kalau kamunya sudah bisa berdamai dengan kondisi ini, kamu sudah bisa berdamai dengan orang tua kamu, aku rasa dia akan happy sih. Dalam artian menjadi hubungan yang lebih mulus gitu ke depannya. Tapi kalaupun memang kamu masih ada, aku tuh masih belum bisa kak memaafkan orang tuaku misalnya kayak gitu ya, aku rasa dia akan menjadi penengah sih.
Dia tidak akan ngejudge kamu, dia akan memahami kondisi kamu, tapi juga pelan-pelan ngasih afirmasi, ayo berdamai dengan orang tua, ayo lebih ada waktu untuk orang tua, gitu-gitu loh. Tapi dengan cara yang halus ya, nggak dengan memaksa gitu. Jadi aku rasa mudah-mudahan dia bisa menjadi orang yang bisa membantu proses damai hati kamu yang berhubungan dengan keluarga di sini kelihatannya. Dan kalau misalnya pun ada perbedaan di antara kamu dan dia ya, yang mungkin beda agama atau mungkin suku yang kalian berdua sadari, wah ini bakal susah nih untuk dapat restunya. Tapi kalau aku lihat dia tipikal yang akan berjuang banget sih di sini. Jadi kalaupun ada tantangan sebesar itu, dia akan ayo kita hadapi berdua bersama-sama dengan ya saling menopang gitu. Abandonment di sini dia mengerti bahwa kamu mungkin sedang pingin sendiri, sedang nggak kepingin diganggu dengan cinta-cinta. Mungkin butuh waktu memaafkan diri kamu, memaafkan kondisi. Ya tapi sebenarnya dia pingin hadir sih buat kamu. Dia pingin hadir supaya hari-hari kamu tuh nggak sesedih ini gitu loh. Ya ini sedih, ini sedih. Tapi ya mudah-mudahan di sini kamu bisa menuntaskan ini dulu ya sebelum kamu bertemu dengan dia. Aku rasa kalau misalnya dia benar-benar menjadi pengobat kesedihan kamu, kamu akan bisa merasakan betapa bahagianya punya koneksi cinta yang saling bertumbuh gitu, membahagiakan, saling memahami juga. Iya, aku rasa di sini sih dia pingin lah punya banyak waktu untuk bisa mingle sama kamu. Mingle dalam artian kayak datang ke acara apa, mungkin ke konser, atau mungkin ikut kursus masak berdua, atau mungkin kemana lah gitu, atau mungkin ke kafe kucing gitu-gitulah. Dan di sini dia merasa bahwa ini kesempatan yang bagus untuk ngobrol sama kamu lebih dalam tanpa mengait-ngaitkan dengan pekerjaan, keluarga. Ya udah berdua gitu, ngobrol tentang lucu-lucunya hidup kalian, optimisme masa depan, kayak gitu-gitu, hobi masing-masing. Itu sih dia pingin banget ada di momen ini bersama dengan kamu. Cuma ya sekali lagi kan yang punya hati kamu ya, jadi kamu yang bisa mengizinkan dia beneran boleh masuk ataukah gimana gitu. Dan di sini kemungkinannya kamu dan dia bisa aja orang yang bener-bener baru, atau bisa juga di sini orang lama yang minta kesempatan kedua kepada kamu. Bisa aja mantan, atau mungkin crush yang dulu mungkin ya entah kenapa dia dan kamu nggak bisa bersama, terus kalian berdua menjalani hidup dan bertemu lagi, itu bisa juga di sini. Jadi terkoneksi lagi dengan seseorang dengan energi yang lebih baru ya kalau aku lihat di sini. Jadi itu, dan hal-hal lainnya aku pengen ngambil kartu ini. Coba aku lihat ya, mungkin perasaan-perasaan. Aku ragu dengan hubungan ini. Kalau ini sih kemungkinannya energi kamu ya. Karena kalau dari dia sih aku lihat dia cukup optimis, bahkan optimis banget lah mengenai ini semua. Tapi gini, namanya perasaan kan nggak bisa dipaksa ya. Kalau memang ada keraguan di kamu ya pikirkan lagi. Walaupun dia kelihatannya oke, tapi pikirkan lagi. Karena pada akhirnya yang menjalani kan kamu ya. Jadi pikirkan aja baik-baik. Sorry, tapi semua terlambat. Jadi kalau memang dia adalah orang dari masa lalu kamu, ya walaupun kamu melihat dia berubah, tapi mungkin masih ada luka yang kamu pendam di hati mengenai dia, dan kamu mungkin belum bisa untuk memberi kesempatan kedua, ya jangan dipaksakan. Kalau memang kamu rasa semua sudah terlambat dan nggak bisa diperbaiki lagi, ya sudah, bilang aja ke dia, maaf ya, tapi aku tidak bisa menerima kamu lagi dan sebagainya lah. Karena sebenarnya tipe orang seperti ini butuh ketegasan dan kejelasan. Karena kalau kamu nggak tegas, dia akan datang lagi gitu loh. Jadi kalau maaf ya, aku sudah nggak bisa menerima kamu lagi, aku sudah punya kehidupan baru, dan aku sudah nggak bisa lagi manja-manja sama kamu, udah nggak bisa percaya lagi sama kamu, jadi please, semoga kamu bahagia dengan pilihan kamu yang lain, gitu. Jadi harus tegas ya, dengan tipikal kayak gini sih, kamu benar-benar harus tegas dengan iya tidaknya kamu, jangan di tengah-tengah. Dan di sini mungkin ya, kamu merasa terganggu dengan dia yang, atau mungkin kalau kamu masih menjadi orang yang clingy, dalam artian selalu bergantung sepenuhnya kepada pacar kamu atau mungkin calon pacar kamu, maka di sini sebenarnya dia pingin bilang, oke, aku emang sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, pingin bikin kamu nyaman, tapi 24 jamku itu tidak bisa untuk kamu. Dia pingin bilang begitu.
karena ya dia butuh waktu untuk berkarir sama teman-temannya, keluarganya gitu loh. Akan ada waktu buat kamu, tapi nggak bisa 24 jam dan nggak bisa setiap hari juga gitu loh di sini. Jadi mungkin itu bentuk kedewasaan yang kamu harus paham ya. Emang sih enak banget kalau kita selalu 24 jam sama pasangan kita, tapi kan ya hidup ini nggak cuma tentang kamu gitu ya. Dia juga punya impian yang harus dia bangun, mungkin juga keluarga yang harus dia kabar-kabarin. Jadi ya mohon pengertiannya, dia pengen bilang begitu. Tapi gini, buat dia kamu itu sempurna. Jadi walaupun adalah beberapa hal yang memang harus kalian adaptasikan mengenai perbedaan itu, tapi dia melihat bahwa kamu tuh punya hal-hal yang spesial yang nggak dia temukan di orang lain, yang mana itu hanya ada di kamu gitu. Makanya kenapa dia di sini, kalau dia orang lama dia kembali lagi ke kamu, kalau dia orang baru dia bener-bener semangat banget nih untuk memperjuangkan kamu ya. Coba yang lain-lainnya. Di kisah kamu dan dia ini harus ada rasa percaya. Situasi ini membuat kamu harus memiliki keyakinan. Yakin sama dia, yakin sama diri kamu, dan yakin-yakin lainnya. Terutama kalau mungkin kamu dan dia berbeda kota, berbeda negara, berbeda agama, dan mungkin harus menghadapi approval dari orang tua. Jadi ya harus percaya sih, ini akan bisa indah kalau kalian berdua mau ngasih kesempatan dan saling percaya. Itu salah satu kunci utamanya. Ada red flag di sini. Kalau emang kamu masih belum bisa memberi jawaban kepada dia, ya kesunyian. Kamu di sini kalau mau membuat sebuah keputusan, pastikan itu memang keputusan dari hati kamu. Tidak dalam keadaan tertekan, bukan hanya karena mengejar status sosial, tapi emang kamu setuju, kamu sudah tahu apa positif negatifnya, kamu sudah bisa mempertimbangkan banyak hal, lalu ambillah keputusan. Kamu mau menerima dia masuk ke hati kamu, ataukah kamu menolak dia? Gitu loh. Jadi dengan ketenangan kamu akan mengerti kemana arah semua ini. Aku bisa bilang bahwa ini bisa menjadi cinta sejati kamu, yang mana akan datang sekali di sepanjang hidup kamu. Tapi ya sekali lagi, walaupun kartu ini keluar, pada akhirnya kamu yang harus memutuskan. Ini kan kisah cinta kamu, ini kan hati kamu yang paling tahu nyaman gak sama dia. Kalau emang ada kenyamanan yang sebesar itu, ya nggak ada salahnya untuk membuka hati, kesempatan dengan orang yang baru. Ada passion di sini. Izinkan hati kamu bernyanyi, izinkan hati dan jiwa kamu bernyanyi dengan banyak kegembiraan di sana. Jadi kalau aku lihat sih, kalau misalnya ini bukan energi yang terpaksa, kamu akan bisa merasakan passion dari dia. Passion itu gairah ya, tapi ini konotasinya positif ya, bukan yang negatif, lebih kepada betapa ingin dia untuk hadir di hidup kamu, melindungi kamu, ngasih ketenangan, ngasih kenyamanan, dan betapa pingin dia untuk jadi yang versi terbaik gitu loh demi hubungan ini. Dan dia sangat berharap kamu punya energi yang sama besarnya gitu dengan dia. Kemudian aku pengen kasih ciri-ciri dia yang lainnya apa. Di sini bisa aja dia seorang pengajar atau guru atau dosen. Pokoknya dia bekerja di bidang sektor pendidikan, atau mungkin juga di sini bisa aja di bidang konstruksi bangunan. Di sini bisa aja dia tipikal orang yang berpikirnya tuh berpikir panjang banget. Bukan tipikal orang yang kalau mengambil keputusan mendadak ya. Bagi dia keputusan besar itu harus dipikirkan panjang. Termasuk keputusan dia untuk jatuh cinta kepada kamu. Itu keputusan yang sudah dia pikirkan sangat lama. Di sini memang sangat mungkin kamu dan dia berbeda kota, beda negara ya. Atau mungkin nanti akan ada momen dimana kamu dan dia liburan bareng. Atau mungkin dia akan berkunjung ke kota kamu, ke negara kamu. Di sini kalau dia bekerja di perusahaan, sangat mungkin dia punya banyak penghargaan, atau mungkin kayak tipikal orang yang kalau The Emperor ini memang tipikal orang yang mengejar status, terus kayak penghargaan, jadi karyawan terbaik, CEO terbaik, yang gitu-gitu lah. Di sini bisa aja dia bekerja di kantor YouTube, atau mungkin dia seorang konten kreator, atau mungkin dia sangat jago dalam analisis data gitu ya. Di sini bisa aja bahasa cinta dia sentuhan fisik.
suka gandeng tangan kamu, suka meluk gitu ya. Di sini juga sangat mungkin dia punya koleksi mobil atau motor, atau mungkin dia bekerja di bidang otomotif, atau dia hobi dengan otomotif. Di sini juga sangat mungkin komunikasi dan kamu dan dia akan lebih banyak di video call, terutama kalau emang beda kota ya. Dan di sini juga kemungkinannya kamu akan menjadi sahabat dia selamanya. Jadi mungkin di awal-awal yang agak canggung ini, tapi semakin kalian berdua mengenali karakter masing-masing, semakin mengerti, oh dia nggak cuma potensi sebagai pacar, tapi juga menjadi teman yang ada dalam suka duka, yang selalu ada buat kamu. Kamu pun juga sama, ngasih energi yang sama ke dia. Aku mau lihat dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa ya. Aries, Scorpio, Taurus, Libra, Pisces, Leo. Unsur nama kamu atau dia bisa R, J, E, M, M, D, B, X. Ini bisa orang lama atau teman lama kamu. P, I, F, V. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 25, 15, 4, 10, 27, 6, 29, 13, 24, 18. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang meminta izin kepada kamu untuk kamu siap jatuh cinta lagi, tapi semua tergantung kepada kamu mau terima atau tolak dia. Tapi semoga ada kebaikan dari reading kali ini, dan semoga yang indah-indah akan menjadi bahagia di masa depan kamu nanti. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.